Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program Bahasa Arab Al-Quran. Kita akan mempelajari lanjutan Bahasa Arab Al-Quran yang kemarin, setelah kita membahas tentang bab mubtada. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas lanjutan mubtada dan khobar. Sebagaimana kita ketahui bahwa mubtada dan khobar merupakan dua isim marfu, yang ini yang berpasangan. Mubtada isim marfu di awal jumlah, di awal kalimat, sedangkan khobar isim marfu setelah mubtada. Sahabat-sahabat semua, mubtada secara bahasa artinya yang berada di awal, mubtada. Sedangkan mubtada secara istilah adalah isim marfu yang berada di awal kalimat. Jadi kalau dalam segi penjelasan, mubtada itu adalah isim yang diterangkan. Sedangkan khobar secara bahasa adalah berita. Khobar mubtada secara bahasa adalah berita tentang mubtada. Artinya fungsi khobar mubtada secara istilah adalah isim marfu yang terletak setelah mubtada, yang fungsinya itu adalah menerangkan mubtada. Makanya khobar mubtada, isim marfu yang menerangkan mubtada, namanya khobar mubtada. Isim marfu di awal jumlah, tidak ada kalimat apapun, tidak ada fi'il sebelumnya, itu mubtada. Isim yang setelah mubtada namanya khobar mubtada. Jadi kalau diurai, mubtada isim yang diterangkan, subjek, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan, predikat. Mubtada di awal, khobar setelah mubtada. Nah, maksud di awal sini boleh tersalang dulu oleh huruf, oleh apapun, yang penting ini di awal cerita baru. Sedangkan khobar selalu berdampingan dengan mubtada. Contoh kemarin, Allahu alimun. Allahu alimun dua kalimat. Allahu ini isim di awal jumlah, di awal kalimat. Dia tidak ada awalan fi'il, tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul. Maka Allah sudah dipastikan. Isim marfu di awal kalimat disebut mubtadaun. Sedangkan alimun khobar karena terletak setelah mubtada. Isim marfu setelah mubtada disebut khobar mubtada. Mubtada yang diterangkan, khobar mubtada yang menerangkan. Makanya terjemahnya Allah alimun, maha mengetahui. Kalimat alimun menerangkan kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Allahu adalah mubtada karena isim marfu di awal kalimat. Kalimat alimun adalah khobar mubtada karena isim marfu yang terletak setelah mubtada. Sahabat-sahabat semua, jika kita bagi, ternyata mubtada itu terbagi dua. Ada mubtada zohirun, ada mubtada domirun. Dalam artian mubtada zohir, mubtada yang berupa isim zohir yang nampak cirinya. Sedangkan domirun atau kata ganti. Mubtada zohir yang ada alif lam tanwin atau ada ciri-ciri isim yang merupakan dia itu isim mufrad, ya, isim musanna, isim jamak muzakkar salim, isim jamak muannas salim, isim jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan isim layan sorif. Ini 9 isim yang sudah kita pelajari ini termasuk isim zohir yang merupakan mubtada. Dalam artian mubtada yang cirinya jelas nampak. Jadi nanti wa alamatu rabbih isim mufrad domatun, wa alamatu rabbih isim musanna al alifu, wa alamatu rabbih jamak mudzakkar salim al wawu, wa alamatu rabbih jamak muannas salim domatun, jamak taksir wa alamatu rabbih domatun, ciri marfu'nya domah. Asmaul khamsah wa alamatu rabbih ciri marfu'nya al wawu. Isim maksur ciri marfu'nya domatun muqaddarah alal alifi. Isim manqus ciri marfu'nya domatun muqaddarah alal ya'i. Isim lam sharif ciri marfu'nya domatun. Jadi setiap yang cirinya wa alamatu walaupun nanti ada perbedaan, ada yang keluar dari domah,
maka harus pakai alasan li'annahu jam'ul mudzakkar salim misalnya, li'annahu minal asma'il khamsah. Pokoknya isim yang berupa 9 isim yang sudah kita pelajari ini disebut mubtada zohir, bisa 9 jenis ini. Nah, sedangkan mubtada domir pengganti dari isim zohir. Domir yang menjadi mubtada adalah hanyalah domir rof'in munfasil, domir yang pernah kita pelajari, dimulai domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, ke 14 domir ini disebutnya domir rof'in munfasil, domir rofa yang terpisah. Dalam segi penulisannya terpisah, maka jika dia ada di awal jumlah, di awal kalimat, atau di awal cerita baru, maka dia adalah menjadi mubtada menggantikan isim dohir yang nampak sebelumnya. Jadi kalau ditanya mubtada terbagi berapa? Dua, ada mubtada zohir, ada mubtada domir. Dohir isim yang jelas, ada ciri-cirinya. Ini termasuk isim-isim yang 9 yang sudah kita jelaskan macam-macamnya yang ini. Isim mufrad dan sampai isim layan sharif. Sedangkan domir itu hanyalah domir rof'in munfasil, karena mubtada harus di awal, harus terpisah. Gak mungkin domir muttasil, domir bersambung, gak mungkin. Maka setiap domir dari huwa sampai nahnu itu jadi mubtada. Contoh. Ini contoh yang zuhir tadi ya. Allahu kalau diirobkan langsung mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi domatun zahiratun fi akhiri. Mubtada marfu dengan ibtida karena di permulaan, ciri marfu'nya adalah domah yang nampak di akhirnya. Karena Allah termasuk isim mufrad, isim yang tunggal. Mubtada marfu di permulaan, ciri marfu'nya adalah domah yang nampak di akhirnya. Sedangkan alimun khobaru mubtadain, khobar mubtada marfu'un bil mubtada'i, marfu' oleh mubtada, ciri marfu'nya wa alamatu rafihi domatun dhahiratun fi akhirih. Maka khobar mubtada marfu oleh mubtada dan ciri marfunya adalah domah yang nampak di akhirnya. Inilah yang disebut dengan mubtada zohir. Ini alimun sebagai khobar mubtada karena terletak setelah mubtada. Allah Maha mengetahui. Baru sekarang yang domir yang baru. Huwa alimun, dia alimun, Maha mengetahui. Kalimat huwa di sini menggantikan posisi Allah yang sebelumnya. Allahu alimun diganti huwa alimun, dia mengetahui. Maka nanti huwa ini berkedudukan jadi mubtada, menggunakan kata ganti untuk menggantikan posisi isim zuhir. Ngirobnya huwa domiru rof'in munfasil. Huwa adalah domir rof'in munfasil, domir rofa munfasil yang terpisah. Mabniun ala fati, karena harokatnya fatah, tetap atas fatah. Pi mahali rof'in mubtadaun, dia menempati tempat marfu'nya mubtada. Jadi kalimat huwa ini pi mahali rof'in mubtada. Gak usah pakai bil ibtida lagi, gak usah, karena dia cuma sekedar menempati tempat marfu mubtada. Yang pakai marfu'un bil ibtida itu khusus untuk isim zohir. Sedangkan untuk isim dhamir cukup sampai fi mahali rof'in mubtada. Jadi kalimat fi mahali ini termasuk untuk jenis domir munfasil dan domir muttasil. Kalau domir muttasil kedudukannya bisa jadi fa'il atau maf'ul bih, atau bisa jadi isim majrur, mudhof ilaih dan lain sebagainya. Sedangkan kalau domir rof'in munfasil, domir yang terpisah, wa huma hum yaumahuna anta antuma antuma anti antuma antuna ana nahnu, dia hanya khusus fi mahali rof'in mubtada karena terpisah di awal kalimat, di awal jumlah atau di awal cerita, dia menjadi fi mahali rof'in mubtada. Sedangkan alimun adalah khobar mubtada marfu'un bil mubtada'i wa alamatu rafi'i domatun dhahiratun fi. Isim yang marfu setelah mubtada jadi khobar mubtada. Gitu ya. Ini mudah sekali, tinggal mengganti mubtadanya yang asalnya zuhir menjadi fi mahali rof'in mubtada berupa domir yang sudah kita pelajari. Artinya dia Maha mengetahui. Kalau sebelumnya Allah Maha mengetahui. Jadi posisi huwa menggantikan posisi Allah. Allah diganti sama dia. Maka
fi mahali raf'in, makanya fi mahali raf'in mubtada. Gitu. Contoh yang lain ya. Antum muslimun. Antum contoh yang lain, oke? Antum muslimun. Ada dua kata, antum dan muslimun. Antum di sini sama domir raf'in munfasil, domir yang terpisah. Mabniun ala sukun, tetap atas sukun, fi mahli raf'in mubtada. Dia menempati tempat marfu sebagai mubtada. Sedangkan muslimun, ini khobar mubtada, marfu'un bil mubtada, marfu oleh mubtada. Wa alamatu rafihi domat. Wa alamatu rafihi bukan domah, ingat, karena ini muslimun. Ciri marfu'nya bukan domah karena ini muslimun, termasuk jamak muzakkar salim yang menunjukkan banyak untuk laki-laki, maka ciri marfu'nya itu adalah al-wawu, yaitu huruf waw. Kenapa tidak domah? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim, karena ini jenis isimnya jamak mudzakkar salim, bukan isim mufrad. Jadi ketika isim jamak mudzakkar salim, ciri marfu'nya waw. Ada tambahan waw di sini sebagai ciri. Maka wa alamatu rafi ciri marfu'nya al-wawu. Kenapa wawu tidak domah? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim, karena dia jenis isimnya jamak mudzakkar salim. Bagaimana yang sudah kita pelajari. Nun ini sebagai iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Jadi nun di sini iwad, yang pokoknya adalah muslimun khobar, yang ciri marfunya adalah waw. Gitu ya. Jadi ingat, yang namanya isim itu banyak jenisnya, ciri marfunya itu tergantung jenis isimnya. Tapi yang pokok yang baru di sini adalah domir raf'in munfasil jika dia di awal jumlah, di awal kalimat, di awal cerita yang menunjukkan domir terpisah ini, maka yang terpisah ini, domir ini akan menjadi fi mahali raf'in mubtada, menempati tempat marfu'nya mubtada. Itu ya pelajaran baru kita tentang domir raf'in munfasil yang jadi mubtada. Itu mungkin sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu kembali besok di pelajaran yang selanjutnya. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.